Berarti ada 14 nggih apotekernya ya, Mbak, untuk peserta Eh, pelatihannya atau ada. Totalnya sebenarnya 25, tetapi ini kayaknya belum gabung Oh semua. ya ya. Oke, oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Barangkali nanti menyusul dan juga ada rekamannya ya, nanti Iya, bisa iya. disimak lagi, nanti bisa diakses setelah ini. Baik, untuk saya manggilnya gimana ya, teman-teman aja ya, Oke, teman-teman atau aja Bapak Mbak, Ibu, teman-teman ada aja. bapaknya nggak ya? Ada sih bapaknya, tapi kayaknya belum gabung ini. Belum belum Cuma rawuh ya, belum datang satu-satunya, ya. kalau nggak salah bapaknya. Oh, ada dua nih Iya, bapaknya belum gabung. Oke. ada dua ya, iya Iya, betul. Ya mirip-mirip lah farmasi ya dengan psikologi ya. iya. Biasanya ini sering terjadi kemudian kelas keputrian gitu karena Betul, pesertanya. betul. Mayoritas perempuan. Betul, betul. Karena kebetulan kalau pas benar-benar nggak ada cowoknya gitu ya, jadi kelas keputrian nih kalau saya menyebutkan. Begitu juga di kedokteran gigi ya. Hmm. Eh, Baik, teman-teman mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Idei, Idei Kurniaswasti panjangnya. Monggo bisa dipanggil Idei begitu. Ya, saya adalah staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Saya juga mengajar di Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, ini nature-nya mirip-mirip memang ya, psikologi, kedokteran gigi, farmasi. Nah, ini memang kebanyakan eh, cantik-cantik ya Mbak-Mbak gitu kebanyakan. Tapi tetap ada cowoknya beberapa. Dan hari ini saya senang sekali bisa berjumpa dengan kawan-kawan semua, teman-teman di sini kita bisa ya sesama health professionals ya sebagai rekan sejawat begitu meskipun disiplin ilmunya ya berbeda gitu tapi kita seringkali bersinggungan dalam praktek kita melayani pasien begitu ya. Saya adalah psikolog klinis ya jadi memang ranahnya banyak bersinggungan dengan ke klinik begitu ya. Saya pernah di puskesmas menjadi psikolog di puskesmas gitu. Kemudian saat ini saya berpraktik di unit konsultasi Fakultas Psikologi, ya unit konsultasi psikologi UKP namanya. Kemudian saya juga menggawangi sebuah layanan telekonseling untuk mahasiswa bertajuk Pojok Curhat begitu di Fakultas Psikologi UGM. Juga menjadi konselor di Direktorat Kemahasiswaan UGM. Ini memang mainnya di UGM ya kebanyakan ya karena saya sebagai konselor mahasiswa. Saat ini saya sedang menjalani studi doktoral di University of Leeds di kota Leeds, England ya. Jadi teman-teman saat ini pukul 2 siang, saya pukul 7 pagi. Nah, nih. Jadi nanti kalau keselip-selip menyapanya siang pagi. Nah, itu ya mohon maaf, mohon dimaklumi ya two timers begini kadang keselip-selip ya. Kemarin saya dengan Mbak Cahaya juga ini saya yang salah nangkep begitu ya. Ini 14 itu jam berapa ya? Kadang konslet gitu untuk konversi waktu. Ya, itu harus harus sangat diperjelas sekali ya bagi saya sendiri untuk memastikan waktu ini agar tidak salah. Ya, itu sedikit perkenalan dari saya. Sekali lagi saya senang bisa berkenalan dengan teman-teman semua. Semoga ke depannya nanti kita juga saya sangat terbuka untuk berdiskusi, untuk berkomunikasi ya. Monggo jika ada nantinya apa yang perlu didiskusikan, monggo saya sangat terbuka untuk teman-teman semua bisa kita berkomunikasi begitu. Nah, untuk saat ini apakah di antara teman-teman semua ada yang berkenan untuk membuka kamera setidaknya agar saya sedikit mengenal? Kalau tidak, ya monggo tidak apa-apa. Nanti mungkin on and off begitu ya dalam prosesnya agar kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini dapat berjalan secara interaktif begitu ya. Terima kasih tadi ada Mbak Novelia yang sempat menyalakan kamera ya. Salam kenal. Nah, semuanya ini ada di Banjarmasin, ya. Ya, jadi saya belum pernah ke Banjarmasin. Halo Mbak Rina, ya Iya, semoga nanti bisa main ke Banjar, kapan-kapan ke Banjarmasin, Gen. ke Banjarmasin, ya Insya Allah. Nah, teman-teman pada sesi ini kita akan
ngobrolin tentang motivational interviewing. Nah, untuk teman-teman yang bisa merespon, boleh menuliskan di chat. Apakah sudah pernah mengenal atau mendengar teknik ini sebelumnya dan kapan terakhir dengar atau barangkali pernah menerapkan atau sampai sekarang masih menggunakan teknik ini? Monggo bisa bisa urun rembuk di chat box. Silahkan diketikkan. Ini agar saya mengetahui prior knowledge ya, teman-teman semua nih kalau sudah kenal ya berarti nanti kita tinggal enak aja gitu ngegosipin ya, ngobrolin tentang si MI ini. Kalau misalnya memang mayoritas belum mengenal, nah saya nanti akan memberikan background-nya agak lebih panjang. Ya, terima kasih Mbak Eka atas responnya. Belum ya? Wah, ya, oke, Mbak Rahmayanti juga belum gitu ya. Nah, ini sama kayak waktu saya ngomong ke Mbak Cahaya kemarin ya, kayaknya lebih enak kita panggilnya Mbak Mas aja ya, Iya. menolak tua ini. Oh, iya iya, betul. Ya, oke. Ya, terima kasih Mbak. Mbak Nur Hayanah juga belum pernah mendengar MI. Ya, ini ditambahi Six gitu udah jadi film ya, judul film ya, MI6, Mission Impossible. Tapi MI yang ini nggak impossible. Artinya MI ini sebenarnya pada praktiknya sangat mudah sekali untuk diterapkan. Karena MI ini tidak hanya sekedar cakupannya luas gitu, tidak hanya sekedar untuk kita nakes, tapi juga dalam setting pendidikan, dalam setting profesi, dalam artian karir gitu ya, bimbingan karir. Nah, ini perubahan perilaku terutama area-area yang membuat kita jadi berpikir ulang mengenai perilaku kita sebelumnya seperti apa dan kita mau berubah menjadi orang atau figur yang bagaimana ke depannya misalnya. Nah, ini MI sangat mungkin untuk diterapkan. Jadi bukan mission impossible ya, bukan impossible, tetapi sebuah teknik yang relatif sederhana untuk diterapkan dalam berbagai setting. Oke, dan sudah ada tadi 3 orang perwakilan ya menyebutkan bahwa belum mengenal MI atau motivational interviewing. Nah, saya mulai bahas dari awal terlebih dahulu ya, barangkali izin untuk share screen ya Mbak Cahaya. Nggih, Bismillah. monggo Mbak, sudah saya jadikan Siap. Siap. Baik. Sudah tampak nggih? Ya. Baik, ini motivational interviewing dalam praktik farmasi. Nah, ini sebenarnya juga hal yang baru. Jadi, bagi saya untuk melihat konteks di farmasi ini sehingga waktu Mbak Cahaya kemarin menghubungi saya, wah saya tertantang begitu. Saya baca bagaimana praktik motivational interviewing di ranah farmasi untuk saudara-saudari ini rekan-rekan sejawat semua yang apoteker begitu. Selama ini saya menerapkan motivational interviewing ini dalam skop psikologi, ya, terutama untuk perubahan perilaku bagi mahasiswa dalam kaitannya perilaku belajar ya spesifiknya. Dan juga saya mengajarkan motivational interviewing ini di mahasiswa kedokteran gigi. Ya, kedokteran gigi di program dokter gigi spesialis. Nah, kenapa? Karena ya memang dibutuhkan. Nanti kita akan ketahui mengapa motivational interviewing ini sederhana namun dia sangat bermanfaat ya, terutama dalam penanganan kasus-kasus atau penyakit yang sifatnya kronis ya dalam jangka waktu yang panjang begitu. Baik. Saya lanjutkan motivational interviewing atau biasa disingkat MI. Nah, ini gaya komunikasi yang kata kuncinya di sini saya blok dengan warna kuning adalah person centered. Jadi, person centered ini yang menjadi fokus adalah klien kita atau pasien kita. Ya, pasien kita. Yang menjadi fokus adalah dia sehingga berbeda dengan teknik-teknik yang sifatnya direktif atau lebih kayak menyuapi, kemudian mengarahkan yang begitu jelas begitu ya. Nah, MI ini tidak termasuk dalam aliran direktif tersebut. Nah, MI ini berakar dari teori
psikologi, yaitu humanistic psychology yang digagas oleh Carl Rogers. Nah, ini di tahun 50-an sudah lama nih humanistic psychology ini, teman-teman kalau googling dengan kata kunci ini nanti akan ketemu gitu mbahnya atau tokohnya nih. Humanistic psychology salah satunya adalah Carl Rogers, kemudian satunya lagi adalah Abraham Maslow. Kalau pernah dengar itu dengan teori motivasi ya, Abraham Maslow. Kalau Carl Rogers ini adalah person-centered approach. Di counseling dikenal dengan pendekatan person-centered therapy atau client-centered therapy. Dan juga tokoh lain yang sangat berpengaruh dalam pengembangan MI ini adalah James Prochaska. Nah, beliau ini juga profesor di psikologi yang fokusnya mengenai perubahan perilaku. Nah, dengan teori beliau adalah trans-theoretical model of change, perubahan perilaku yang dilakukan secara bertahap. Nah, adapun motivational interviewing ini sendiri, penggagasnya adalah Miller and Rolnick. Nah, ini sebenarnya dari sekitar tahun 90-an ya awalnya. Nah, ini yang saya kutip adalah buku yang terakhir di tahun 2012. Ini buku yang edisi ketiga. Nah, kata kuncinya adalah kolaboratif. Ya, kolaboratif. Kolaboratif artinya kita sebagai tenaga kesehatan dan pasien kita ini bekerja bersama. Ada kolaborasi. Bukan kita yang mengarahkan begitu saja, yang artinya itu adalah direktif, yang sempat saya singgung tadi. Bukan direktif, tetapi lebih kolaboratif. Maka di sini ada juga kata adalah conversation, pembicaraan. Bagaimana kita bisa menjadikan interaksi ini sebuah interaksi yang kolaboratif, tentu melalui diskusi, melalui pembicaraan, melalui ngobrol-ngobrol ya, melalui konseling misalnya tadi, karena Mas dan Mbak ini nanti akan berperan sebagai konselor begitu ya. Nah, itu melalui pembicaraan. Yang mana pembicaraan ini tujuan utamanya adalah untuk menguatkan motivasi dari pasien tersebut, bukan motivasi kita, tetapi motivasi pasien tersebut, ya bagaimana dia untuk mengubah perilaku yang sebelumnya tidak adaptif menjadi perilaku yang adaptif. Nah, ini Miller dan Rolnick menerapkan konsep client-centered. Ya, fokusnya client centered ini ada pada empati, nanti kita akan bahas lebih lanjut, kemudian ada warmth, ada kehangatan. Jadi barangkali besok untuk latihan konselingnya ini akan ada penekanan bahwa gimana ya caranya kita ngomong suara kita itu menandakan bahwa suaranya ramah, suaranya hangat. Nah, smiling face-nya seperti apa? Ya, banyak penelitian mengenai MI ini, bahkan konselor itu atau tenaga kesehatan tidak bertemu secara langsung, melainkan melalui telepon. Nah, bagaimana suara saja ini bisa menunjukkan bahwa kita penuh empati, penuh kasih, dan kehangatan. Kemudian konsep client-centered lagi yang diadopsi adalah genuineness, keaslian. Keaslian. Nah, keaslian ini seperti apa ya? Artinya kita tulus gitu. Kita tulus, kita tidak semata-mata misalnya kalau dalam bekerja pasti kita tentu ada target, tentu ada goal. Nah, tidak semata-mata hanya mengejar target saja, target kuantitas misalnya, tetapi juga memberikan keaslian kita, ketulusan kita, di situ kualitas yang kita sampaikan dari hati. Nah, insya Allah apa yang kita sampaikan pun akan sampai ke hati orang yang menyimak ya pembicaraan kita. Kemudian penghargaan positif tanpa syarat atau unconditional positive regards. Nah, di sini hukum-hukum perubahan perilaku dari teori yang lain misalnya dalam bentuk reward and punishment. Ya, kalau gagal nanti dipunish, dihukum ya. Kalau mau berhasil kayak diiming-imingi, udah nanti tak ini gitu, dikasih apa hadiahnya, diiming-imingi. Nah, untuk proses MI ini tentu teori reward and punishment sementara kita tinggalkan dulu. Karena kita berfokus untuk menyimak dan memahami benar-benar ya dari sudut pandang
klien ini atau dari sudut pandang pasien ini, kita melihat, menyimak apa yang sudah dilakukannya, apa yang sudah dia coba ya lakukan, kemudian kendalanya apa, kesulitannya apa, begitu ya. Kita evaluasi semuanya, tidak semata-mata hanya dari misalnya apa yang dikatakan. Contohnya bagaimana? Kalau di budaya kita nih sangat lazim sekali ya, ketika kita menanyakan kabarnya, gini, Mbak Cahaya hari ini bagaimana kabarnya? Jawabannya gimana kira-kira? Baik gitu mesti. Baik ya, baik. Atau jawaban normatif lainnya, misalnya kalau Muslim ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kalau non Muslim ya, ya puji Tuhan gitu. Tetapi itu titik-titik ya, lanjutannya itu sebenarnya, nah lanjutannya itu masih ada sebenarnya. Kalau kita mau cermat dalam mengamati gitu. Apa yang dilakukan ketika mengatakan ya baik-baik saja, tetapi wajahnya menunduk. Kemudian matanya menerawang entah kemana. Nah kira-kira ini baik-baik saja atau tidak? Nah itu yang kita perlu tangkap ya, baik dari pasien atau kalau nanti Mas dan Mbak juga berinteraksi dengan keluarga pasien ya, caregiver. Nah ini apalagi caregiver ya, kalau ngomongin tentang skizofrenia, barangkali pasien skizofrenia dalam tanda kutip beliau-beliau ini sudah lepas gitu ya dari dunianya karena kontak realitanya nih sudah putus gitu. Ya, justru yang berat gitu adalah caregiver-nya. Karena caregiver ini masih bersinggungan dengan realita, kenyataan mereka harus bekerja, mereka juga harus merawat anggota keluarganya yang mengalami skizofrenia. Nah, disinilah ya contoh tadi nggak sinkron antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, itu perlu kita tangkap. Dan kita melihat menggunakan pendekatan motivational interviewing ini adalah melihat dari sisi manusiawinya dia ini. Begitu. Baik. Oke. Fokus utamanya adalah kita mendengarkan pasien dengan aktif. Nah, mendengarkan dengan aktif sekali lagi tidak semata-mata hanya menangkap bahasa verbal saja. Tetapi kita juga menangkap cues atau tanda-tanda atau gejala-gejala yang sifatnya non-verbal. Apa yang dilakukan dengan apa yang dikatakan, sebisa mungkin kalau dalam pendekatan humanistik, orang yang well-being-nya oke nih, nah itu selaras nih apa yang dikatakan dengan apa yang dia tunjukkan atau apa yang dia lakukan. Ya, nah kita mencoba memahami motivasi dari sudut pandang mereka. Mohon maaf ini saya typo, mereka ya bukan mereka. Dan juga pada akhirnya kalau ada keraguan-keraguan menggunakan motivational interviewing ini, keraguan tersebut kita harapkan menjadi minim ya atau bahkan hilang. Tetapi dari mana nih dukungannya untuk memunculkan keyakinan atau motivasi ini? Nah, dari sudut pandang pasien. Tujuannya ada atmosfer kerjasama tadi, collaboration, collaborative conversation tadi itu yang memberdayakan pasien memulai perubahan. Bukan kita yang menyuapi dia untuk pokoknya harus begini ya, harus begitu, tidak. Tetapi kita bersama-sama mendampingi mereka agar mereka menemukan aha moment. Oh iya, harusnya aku begini, harusnya kami seperti ini, harusnya saya begini. Nah, itu insight atau aha momennya diperoleh oleh pasien melalui percakapan yang kita bentuk dengan mereka. Pasien maupun keluarga pasien ya, dua-duanya sangat memungkinkan. Nah, spiritnya di sini adalah PACE, ini singkatannya biar mudah diingat, PACE. Ada partnership, acceptance, compassion, dan evocation. Partnership tadi kolaboratif, working together. Jadi ini case kita bersama, bukan semata-mata target saya sebagai nakes menangani berapa pasien begitu ya, bukan sekedar itu saja, bukan juga semata-mata karena ya kan kamu yang punya masalah ya kita berikan kepada pasien, tidak, tetapi di sini kita bekerja bersama-sama. Endpoint-nya, keberhasilannya adalah keberhasilan kita bersama. Nah, acceptance tadi, unconditional, positive regards, penerimaan tanpa syarat tadi itu, kita simak saja dulu penuturan mereka tanpa judgment, tanpa penilaian. Kadang ada dalam diri kita itu ya namanya kita juga manusiawi ya, kadang kita juga oh ya makanya begini, kamu begitu gitu. Ada
terbersit gitu penilaian kita. Ya pantesan nggak sembuh-sembuh. Wong obatnya nggak pernah diminum, misalnya gitu. Karena itu kita coba kenali dan kita sadari untuk tidak menyampaikannya secara langsung. Kenapa? Karena kita tidak tahu latar belakangnya mengapa sampai pasien itu tidak mau meminum obatnya. Macam-macam nih ya. Ada pasien yang triknya itu disembunyikan di bawah lidah. Wah banyak pokoknya lah. Terus ya disembunyikan di mana gitu, seolah-olah sudah diminum, tetapi begitu keluarganya atau perawatnya ya, yang memberikan obat gitu sudah limpe, kalau bahasa Jawanya sudah teralihkan, nah itu dibuang obatnya. Nah kita perlu memahami mengapa dia melakukan tindakan tersebut dari sudut pandang dia. Barangkali kemudian dia menyampaikan, setelah saya minum obat ini, misalnya obat antipsikotik yang lazim diberikan tuh haloperidol misalnya, haloperidol. Ya, itu misalnya setelah minum ini saya benar-benar nggak bisa bangun. Tapi saya bingung, kalau saya bilang saya nggak mau minum, istri saya marah. Tapi kalau saya minum, saya nggak bisa bangun, saya nggak ngapa-ngapain seharian, saya merasa hidup saya tidak berguna. Nah, itu acceptance yang kita tunjukkan adalah sesederhana kita mendengarkan sudut pandang pasien ini tadi. Tidak semerta kemudian kita menyebutkan, lah ya kan udah dikasih obat. Harusnya kalau dikasih obat diminum, meskipun mungkin nada bicara kita nadanya gojek atau guyon. Ya ngapain kamu ke sini? Minta obat. Misalnya ini perawat Keswa di puskesmas. Ngapain kamu ke sini minta obat? Enggak pernah diminum aja kok. Gitu. Gojek, nadanya itu bercanda. Tetapi pada pasien, mereka bisa menerima itu sebagai, wah aku disalahkan. Aku disalah-salahin nih sama mbak masnya yang di puskesmas. Dah besok lagi aku nggak mau ke puskesmas. Nah ini yang justru lebih gawat. Jangan sampai terjadi putus obat. Begitu putus obat, pasien skizofrenia akan sangat rentan sekali mengalami kekambuhan. Nah, gitu ya. Untuk acceptance ini contohnya seperti itu, Mas dan Mbak. Kemudian, compassion. Actively supporting the other's development. Bahkan progres sekecil apapun, dalam proses konseling kita menggunakan teknik MI, nah itu perlu kita restate, perlu kita singgung lagi. Dalam hal ini bukannya kita over proud ya. Kalau over proud beda lagi. Kalau over proud itu kayak ya namanya over ya, berlebihan gitu. Wah, hebat sekali. Hari ini sudah berhasil lah. Ini terlalu berlebihan. Ya, hebat sekali hari ini sudah berhasil minum obat 3 kali. Wah, gini. Nah, itu akan nggak sinkron, akan menjadi ini dengan konsep kita yang di awal pertama tadi adalah genuineness. Akan kelihatan bohongan gitu. Wah ini kalau orang Jawa bilang lamis, ini bohongan ini, cuma menghibur aja, cuma guyoni gitu, cuma nggak percaya gitu, nggak percaya. Ketulusan kita kemudian diragukan. Yang namanya compassion di sini, supporting di sini adalah yang relevan, yang sesuai, misalnya dengan kalimat sederhana, tidak perlu terlalu selebrasi begitu ya, tapi kita menyampaikan fakta yang sebenarnya dan kita mengapresiasi. Contohnya, kalau misalnya kita memberikan buklet, ini contohnya memberikan buklet untuk ditandai pada hari apa, jamnya berapa saja, obatnya apa saja, sudah diminum apa, kemudian pada saat mungkin ada pertemuan atau kontrol begitu ya, itu yang saya lakukan di ruang praktik misalnya. Nah, kita diskusikan ini, kita melihat mana yang sudah dicentang. Ya, obatnya terminum semua atau tidak. Atau misalnya ada latihannya dilakukan atau tidak. Nah, ini yang kita apresiasi. Wah, bagus, kemarin sudah lengkap semua ini. Kotaknya dicentangi. Ya, saya percaya kamu sudah berhasil melakukan atas keinginanmu sendiri.
Nah, kita kasih statement seperti itu. Saya percaya kamu sudah bisa mengelola dirimu dengan lebih baik, misalnya. Boleh nanti kalimatnya lebih luas ya, monggo pakai kalimat ngobrol sehari-hari. Mungkin kalimat saya barusan terlalu baku begitu ya kalimatnya. Nah, ini kita bisa sesuaikan dengan tingkat usia pasien, kemudian tingkat pendidikan ya, kemudian ya keseharian dia seperti apa, kita bisa sesuaikan bahasa yang kita gunakan. Nah, di situ semoga teman-teman dari contoh saya bisa membedakan antara over proud dengan cara kita memberikan support, memberikan dukungan begitu ya. Dukungan yang dimaksudkan di sini adalah faktual, berdasarkan pencapaian, sehingga kalau ada catatan-catatan, nah itu akan sangat membantu. Ya, catatan-catatan baik dari kita maupun dari pasien. Kalau saya, contohnya catatan dari saya, misalnya setelah sesi konseling atau selama sesi konseling ada perlu catatan-catatan kecil yang saya buat, nah itu saya buat, ya saya tulis. Misalnya klien sudah melaporkan ABC begitu ya, saya tandai kata-kata kuncinya, kemudian di akhir sesi, nah itu saya sampaikan lagi. Saya menangkap, ini contoh kalimatnya ya, saya menangkap dalam proses kita ngobrol ini tadi ya, ada beberapa hal yang sudah kamu coba lakukan dan kamu berhasil. Ya, misalnya berhasil. Kalaupun tidak berhasil, kita juga notice bahwa ini kamu sudah mencoba meskipun hasilnya saat ini belum kelihatan. Tapi saya menghargai kemauanmu untuk mencoba. Tetap semangat ya, besok dicoba lagi. Nah, kayak gitu. Itu mengapresiasi dengan compassion, dengan kasih sayang begitu ya. Jadi ini sepaket dengan acceptance tadi. Acceptance dari non-judgmental, kemudian diiringi dengan apresiasi. Nah, sehingga yang terakhir, evocation, instilling the desire to change, ketika dia mendapatkan, pasien atau klien kita mendapatkan support yang dia butuhkan, mendapatkan penerimaan yang tulus, non-judgmental, dan dia merasa dilibatkan, tidak serta-merta dia kayak disuruh-suruh gitu. Nah, justru disinilah timbul keinginan dia. Ada rasa memiliki bahwa ini adalah hidupku, aku memiliki power, memiliki kekuatan untuk mengelola hidupku. Buktinya tuh konselorku saja mengapresiasi. Buktinya konselorku mau mendengarkan, mau menerima. Nah, sehingga kalau konselorku aja percaya pada aku, masa iya aku nggak mau percaya pada diriku sendiri. Nah, disitulah evoke-nya, muncul motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri individu tersebut untuk melakukan sesuatu yang lebih baik bagi kehidupannya. Jadi kita nanti mendampingi, kita tidak nyetir banget gitu ya, harus begini, harus begitu. Kalau kamu nggak begini, nanti kamu begitu loh, dan lain sebagainya. Itu malah nanti menurut pendekatan ini akan menjadi terrifying, menjadi menakutkan gitu. Besok lagi nggak mau datang, nah atau tidak mau, jadi putus ya kontrolnya, akhirnya putus obat. Nah ini jangan sampai ya. Nah karena ini person center, ini adalah trans-theoretical model yang dari Prochaska, James Prochaska, ya diselaraskan dengan pendekatan person center tadi. Nah, kita memahami bahwa orang per orang ini berbeda. Sehingga kalaupun kita memiliki ya kita manusiawi, saya juga tidak menutup adanya misalnya kita ada beberapa klien, ada beberapa pasien, kemudian kita wah pasien ini kok susah ya. Lebih gampangan si pasien A itu loh diajak ngobrolnya. Ini susah banget. Ada mesti ya tendensi untuk membandingkan begitu ya, tetapi perlu kita sadari bahwa dalam praktek yang kita lakukan, kita memahami mereka memang individu yang berbeda-beda. Ada pasien yang ngeyel, ada pasien yang sulit untuk diajak kerjasama, ngeyelan, kayak dia bikin alasan terus gitu. Pokoknya kita sebel aja untuk ngobrol dengan dia, misalnya gitu ya ada. Nah, mereka berbeda-beda ya. Dengan asumsi bahwa masing-masing individu ini memiliki perbedaan, ya kita sendiri pun akan menjadi lebih slow, kita akan menjadi lebih rileks dalam menyikapi situasi tersebut di lapangan. Kita juga dengan kesadaran ini menjadi tidak lekas paneng, tidak lekas tegang. Ya. Nah,
kadang masalah pada health professionals atau tenaga kesehatan itu adalah kayak kita memberikan target pada diri kita sendiri, aku harus membantu. Aku harus membantu. Kalau sekiranya pasien kita menunjukkan gelagat tidak mau dibantu atau tidak terbantu, artinya tidak ada perubahan, kemudian kita merasa bersalah. Wah, aku sudah gagal. Ya. Aku bukan tenaga kesehatan yang baik, aku bukan apoteker yang baik, aku bukan psikolog yang baik, bukan dokter yang baik, dan lain sebagainya. Nah, ini akan membawa ketegangan bagi kita. Ketika kita tegang, maka vibes-nya, atmosfer ketegangan itu juga akan terasa, akan menular. Nah, sehingga prevent-nya adalah, mencegahnya adalah kita masukkan ini asumsi. Pasien kita berbeda-beda, kemudian sikap kita dalam menghadapi situasi yang berbeda dengan pasien berbeda ini juga akan memiliki variasi-variasi tertentu. Nah, di sini ini akan membantu juga ya dari sisi personal kita menghadapi hal itu. Termasuk juga mengenai tahapan. Ada pasien yang stuck di tahapan tertentu nih cukup lama, ada yang lancar gitu, wes gitu. Segera dia kayak nangkepnya cepat, kemudian prosesnya mencoba melakukan perilaku baru itu cepat, kemudian dia juga bisa maintenance gitu. Nah, itu enak. Nah, tetapi jangan lupa bahwa ada beragam ya, manusia ini variasinya banyak sekali dan kita sangat mungkin menghadapi variasi-variasi tersebut. Ada istilahnya tapi saya lupa gitu. Ekspektasi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan pada pasien itu ada istilahnya ya. Nah, kapan-kapan saya coba ingat-ingat lagi. Tapi artinya seperti yang saya ceritakan ini tadi ya. Nah, untuk istilah spesifiknya saya lupa. Nih, kadang menjadi jebakan. Nah, kita perlu paham tahapannya apa saja. Nah, barangkali kita sendiri juga mengalami ini ya, Mas dan Mbak. Ada 6 tahapan yang disampaikan oleh Prokaska dan kawan-kawan. Yang ini digunakan sebagai dasar untuk pengembangan MI ini oleh Miller and Rolnick. Ya, yang pertama adalah pre-contemplation, ini belum masuk ke dalam lingkaran. Di situ orang masih nggak tahu dia harus ngapain, apa yang perlu dia lakukan, dia nggak ada clue. Pada tahap ini juga bisa dia merasa tidak perlu untuk melakukan apapun. Kemudian masuk ke kontemplasi ketika dia sudah mulai merenungkan, kemudian prepare apa yang bisa aku lakukan gitu ya. Kemudian 4 ini adalah melakukannya benar-benar. Nah, melakukan sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, disitulah butuh motivasi yang sangat kuat ya sampai perilaku baru itu sustain atau berkelanjutan. Nah, ada maintenance ini. Nah, permanent exit itu artinya perilaku baru sudah terbentuk atau bisa juga dia mengalami relapse. Ya, ini penjelasan satu persatunya ada di sini. Pre-contemplation tadi ya tidak mempertimbangkan, belum kepikiran ya. Nah, pada tahap pre-contemplation ini motivasi untuk melakukan sesuatu lebih banyak adalah eksternal, motivasi eksternal, dioyak-oyak, disuruh-suruh, ya, disurung, ya, didorong orang lain. Nah, ini berat dirasakan oleh yang bersangkutan karena dia tidak sukarela. Berat juga bagi caregiver atau orang yang menyuruh-nyuruh atau yang mendorong dia karena kok aku harus terus ngomong, kalau harus berulang kali mengingatkan capek. Nah, sehingga di sini kalau bisa masuk MI-nya, motivational interviewing, kita terapkan tadi empati, kemudian mendengarkan secara aktif ya. Tadi yang PACE tadi kita ajak dia kolaborasi, acceptance yang kita menunjukkan sikap non judgmental ya, kemudian kita bangun pada akhirnya kita harapkan muncul motivasi intrinsik ini untuk memulai kontemplasi. Belum ngapa-ngapain, tapi masih mikir. Ya, ini sudah kita apresiasi sebagai perubahan. Yang awalnya nggak mikir sama sekali, kemudian terpikir, oh iya ya, kalau aku melakukan hal itu mungkin baik buatku. Pikiran itu saja sudah merupakan progres. Ya, kita perlu apresiasi. Nah,
Sehingga dari kontemplasi ini ada dia mempertimbangkan gimana ya kalau A, B, C, D. Nah, kita mendengarkan kemungkinan-kemungkinan apa yang muncul di dalam benak dia. Kemudian kita bantu, kita dampingi untuk langkah yang lebih konkret, persiapannya seperti apa. Ya, dia mengambil keputusan, ada pilihan A, B, C, D misalnya, kemudian yang mana yang bisa itu sementara di-keep dulu semua, tapi di rating. Mana yang prioritas? 1, nomor 2, nomor 3. Atau misalnya mau menentukan dan mengeliminasi, terus pokoknya saya pilih yang 1, yang lainnya enggak deh. Nah, itu kita dampingi, ya, mengambil keputusan. Sehingga dari hasil pengambilan keputusan tersebut, tindakan nyatanya, tahap action ini dapat dilakukan. Oke, apa ya contohnya ya? Apa ya Mbak Cahaya, ada ide nggak contohnya apa ya yang relate dengan teman-teman apoteker untuk aksi ini? Mungkin Apa ya? ngajakin. Kalau saya kasih contoh dalam psikologi mungkin nanti bisa ditarik ya relevansinya ya untuk teman-teman. Misalnya action ini misalnya dalam kasus berhenti merokok. Nah, ini sering digunakan nih pendekatan MI untuk menangani kecanduan-kecanduan ya, berhenti merokok. Nah, aksinya apa? Setelah diputuskan, nah ada pilihan-pilihan ya tadi dikontemplasi. Ada misalnya nggak ngerokok sama sekali, mengurangi secara gradual, bertahap, diganti ngerokok vape. Katakanlah ada 3 pilihan ini. Nah, kita dampingi dia untuk membreakdown. Misalnya nih, dari 3 ini, prioritas yang utama yang paling mungkin dilakukan saat ini apa? Misalnya, wah kalau berhenti nggak ngerokok sama sekali ya berat gitu. Oke, berarti mari kita identifikasi untuk action-nya, kita identifikasi misalnya secara gradual, secara bertahap berkurang, ini bagaimana? Apa yang mungkin masih acceptable untukmu ya, agar nggak craving, agar nggak muncul ya kalau apa namanya substance itu kayak kecanduan gitu ya, sakau ya, agar nggak craving, tetapi menunjukkan bahwa kamu mulai mengurangi asupan rokok. Nah, itu bukan dari kita yang menentukan action-nya, tetapi dia yang memilih. Memilih berdasarkan tingkat kemampuan dia pada saat itu. Nah, kita dampingi pelan-pelan, kalau secara bertahap ini tadi menunjukkan perbaikan ya, kita bisa arah ke exit tadi. Tapi kalau ternyata dengan mengurangi seperti ini masih sangat berat dan muncul relapse ya, tidak bisa termaintenance ya, tidak sampai ke nomor 6 yang exit tadi tetapi justru relapse. Nah, kita bahas lagi. Kita balik lagi ke tahap yang tadi lingkarannya seperti ini, tahap yang kalau terjadi relapse kita balik lagi ke kontemplasi. Kenapa ya percobaan pertama ini gagal dan seterusnya. Nah, circle ini tadi. Kalau sudah terbentuk maka oke, exit. Nah, perilaku yang baru sudah terbentuk, maka kita sudah selesai ibaratnya. Tapi kalau itu tadi masih ada kesulitan dari 3 opsi, apakah berhenti sama sekali merokok, mengurangi dosis rokok, atau mengalihkan dari rokok tembakau ke vape, nah itu kita diskusikan lagi, balik lagi ke kontemplasi ini. Begitu. Semoga dapat dipahami nggih contohnya dari perilaku merokok ini tadi ya, teman-teman. Nah, kalau terjadi relapse, nah ini tidak mampu mempertahankan perubahan ya, kembali lagi ke siklusnya yang awal tadi. Kita dampingi dia. Nah, tidak melupakan tadi kata kuncinya dan juga ada prinsip rule. Rule ini singkatan dari RULE ya, rule. Resist the writing reflex. Nah, ini kalau kita terbiasa menggunakan pendekatan yang direktif, writing reflex ini muncul. Ya. Kayak misalnya, oh ya pantesan, komentar-komentar. Oh ya pantesan nggak bisa, kamu nggak tahan sih
Nah, itu. Ada komentar-komentar judgmental seperti itu. Kamu nggak tahan sih, oh, kamu kebiasaan ya kalau ngerjain tugas sambil rokok ya. Harusnya nggak kayak gitu. Nah, ini refleks untuk membenahi, untuk langsung membenahi. Kita komentar, kasih komentar ke dia yang di situ harusnya kamu begini. Pantesan kamu nggak bisa, soalnya kamu begitu. Nah, itu writing reflex. Kita langsung ya. Jadi diingat kawan-kawan semua dalam motivational interviewing ini kita jaga benar, kita tahan benar untuk tidak memberikan komentar yang langsung ngoreksi. Ya, kita simak dari penuturan dia, meskipun dia kembali ke kita dengan cerita kegagalan, nggak apa-apa, kita tetap dengarkan. Dan kita juga tetap apresiasi. Yang diapresiasi apanya? Gagal kok diapresiasi. Yang kita apresiasi adalah proses. Jadi tidak berfokus hanya pada hasil, gagal, berhasil, itu adalah hasil, tetapi kita menyimak proses yang dia jalani. Sehingga kita bisa memahami motivasi dan sudut pandang dia itu apa. Ya, barangkali ada tujuan-tujuan yang selama ini belum dia sampaikan, masih dia simpan sendiri. Nah, dalam proses collaborative conversation tadi, mungkin itu bisa terungkap gitu, motivasi dari dia. Nah, hal yang lain-lain seperti apa? Kita dengarkan dengan empati, itu dari L ya, L-nya listen, listen with empathy, kemudian empower, memberdayakan. Kadang, bukan hanya kadang, tapi seringkali pasien atau klien ini melakukan hit and run, satu kali datang, besoknya nggak mau datang lagi ya untuk konseling psikologi terutamanya. Nah, itu karena dia merasa gagal dari hasil konseling yang pertama, kemudian dia tidak mau datang kembali mendiskusikan kegagalannya karena takut dia disalahkan. Karena dia udah ngerasa malu duluan kalau aku cerita tentang kegagalan. Nah, disinilah pentingnya bagi kita menggunakan teknik motivational interviewing ini menerapkan prinsip rule yang terakhir E, yaitu empower. Di akhir sesi, saya selalu menyisipkan kalimat bahwa apapun proses yang kamu jalani, kamu perlu mengapresiasi dirimu. Gitu. Dan aku dengan senang hati, atau saya dengan senang hati membukakan kesempatan untuk kita membahas apa saja. Nah, itu saya tekankan di saat pamitan, di akhir sesi gitu. Sehingga dia mulai ada pemahaman baru bahwa nggak apa-apa loh mendiskusikan tentang kegagalan. Bahwa bahkan kegagalan itu adalah keberhasilan dalam bentuk lain, yaitu keberhasilan aku sudah mencoba. Nah, ini tantangannya untuk budaya di kita barangkali ya di Indonesia itu karena kita sangat berfokus kepada keberhasilan sehingga untuk mendapatkan kegagalan itu suatu hal yang traumatis gitu. Jadi nggak mau ngomongin tentang kegagalan. Nah, dengan pemahaman dari motivational interviewing ini kita tularkan bahwa gagal itu tidak apa-apa. Gagal itu justru sebuah pembelajaran yang positif untuk ke depan. Nah, ini kalau misalnya ada kesempatan untuk menyampaikan berulang-ulang kali menggunakan ini empowering statement ini tadi, kalimat-kalimat yang memberdayakan, nah itu bisa meningkatkan motivasi intrinsik ini muncul. Nah, ini skill-skillnya barangkali juga akan lebih diperdalam pada sesi latihan konseling ya Mbak Cahaya. Nah, ini misalnya bertanya dengan pertanyaan terbuka. Nah, kata tanyanya misalnya bagaimana, seperti apa gitu ya. Bisa kemudian kita bisa kamu ceritakan, aku pengen tahu, aku pengen dengar. Nah, gitu sehingga dia merasa bahwa kita sebagai nakes ini tertarik. Nah, dan tentu sepakat ya antara verbal, ini pertanyaan kan verbal. Nah, ini sudah selaras gitu, sepakat dengan nonverbal kita. Nonverbal kita menunjukkan gimana kemarin ceritanya, ada update seperti apa. Aku pengen dengar, aku pengen tahu gimana. Cerita dong.
Nah, di situ dengan kalimat pembuka yang seperti itu, dia merasa, wah, orang ini tertarik nih sama aku. Nah, tertarik dalam hal yang positif ya, teman-teman. Maksudnya tertarik adalah aku penting nih, aku didengarkan nih. Nah, dia akan merasa nyaman. Kemudian mendengarkan secara reflektif, dia mengetahui bahwa kita menyimak, merangkum ini juga menunjukkan bahwa kita menyimak, ya, kita menyampaikan kembali, oh iya, jadi kamu begini. Gitu. Jadi kalau boleh aku simpulkan, selama beberapa hari ini kamu atau Anda atau bisa panggil nama gitu misalnya merasakan kebimbangan seperti ini. Nah, itu merangkum, ya, sehingga dia merasa bahwa ada gunanya gitu, dia berbusa-busa cerita itu tadi itu, ya, bahwa memang didengarkan, dan kita memberikan kalimat afirmasi yang afirmatif, encouraging, ya, menguatkan, tetapi seperti yang tadi saya sampaikan tidak over proud. Nah, kita berdasarkan dari fakta gitu, fakta yang kita terima, bisa dari catatan, bisa dari hasil pengamatan kita terhadap ekspresi nonverbal yang dia tunjukkan. Nah, itu contoh-contoh ya sumber data apa yang dapat kita gunakan untuk memberikan afirmasi atau penguatan ini. Nah, kemudian yang kelima ini don'ts ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya lebih ke do's, nah yang kelima ini don'ts-nya, yaitu jangan serta-merta menyuruh atau menggunakan kalimat perintah. Ya, namun biarkan ia mendapatkan motivasinya sendiri. Sehingga kalau tadi teman-teman menyimak ya, atau nanti menyimak lagi dalam rekamannya, saya tidak menggunakan harus, saya tidak menggunakan kata harus, tetapi saya menggunakan kata perlu. Ya, gitu. Perlu. Kalau harus, siapa yang mengharuskan? Saya kan, saya yang ngomong. Tapi kalau saya menggunakan pilihan katanya adalah perlu tadi, ya, siapa yang perlu? Dia yang perlu. Gitu. Sehingga dia merasa bahwa apa yang dia lakukan ini untuk kebaikan dia, untuk kebutuhan dia. Mungkin sekarang dia belum ingin, tetapi kalau dia memahami bahwa dia butuh atau dia perlu, nah sudah masuk ke kontemplasi. Nah, dia memikirkan, oh iya ya, jangan-jangan aku memang perlu kayak gitu, aku butuh kayak gitu. Aku masih males sih, tapi kayaknya emang aku butuh ya kayak gitu. Nah, itu adalah dialog internal di dalam diri kita. Sudah ke tahap kontemplasi. Begitu ya. Teman-teman, empati dalam MI ini karena kunci dari person centered, yaitu adalah di empati ini. Nah, ini hanya menguatkan lagi tadi ya, kita memberikan dukungan, mendengarkan secara aktif, merefleksikan emosi. Nah, ini mungkin teman-teman perlu saya perjelas mengenai refleksi emosi. Nah, ini kalau di awal tadi saya sempat menyinggung ketika ada pertanyaan apa kabar, jawabannya apa? Jawabannya adalah alhamdulillah. Nah, itu yang dia katakan secara verbal. Kita tangkap ekspresi nonverbalnya. Alhamdulillah, tapi berkaca-kaca. Itu yang kita bisa refleksikan emosinya. Macam-macam ya, Mbak. Macam-macam ya, Mas. Sebenarnya yang dirasakan, tetapi Mas berusaha untuk tetap bersyukur dengan mengatakan alhamdulillah. Nah, itu kita merefleksikan bahwa alhamdulillahnya ini tadi bukan semata dalam arti aku baik-baik saja gitu. Tidak, ternyata alhamdulillahnya ada makna terselubung. Nah, kita merefleksikan. Dari mana kita tahu merefleksikan? Kita juga bisa belajar dari diri kita sendiri. Kalau kita ditanya orang, kemudian kita menjawab, ada helaan nafas dulu, ya alhamdulillah lah. Nah, itu apa sih artinya gitu? Kayak sebenarnya aku tuh punya sesuatu, tapi aku nggak mau cerita sama kamu. Nanti kalau aku cerita, aku nangis di sini, aku nggak mau. Nah, itu dialog internal kita. Sehingga kita juga bisa menggunakan berempati itu seperti itu. Kita berusaha memahami ya frame of reference, sudut pandang dari dia. Ya,
barangkali dia juga bisa saja sebenarnya mengalami seperti itu. Coba kita refleksikan. Masalah refleksi ini benar atau tidak, ya itu urusan belakangan. Kita refleksikan dulu. Sehingga ada celah untuk masuk ke dalam conversation atau ke dalam percakapan. Kalau kita misalnya bilang, alhamdulillah ya, oh ya alhamdulillah, ya baguslah. Terus udah kita berlalu begitu saja. Orang ini nggak jadi cerita gitu, karena oh ya dia nggak menangkap ya sebenarnya aku tuh nggak, alhamdulillah benar-benar nggak baik-baik saja sebenarnya aku tuh, tapi dia nggak nangkap, ya udahlah. Nah, bisa terjadi begitu. Itulah gunanya kita merefleksikan emosi. Ya. Menerima tanpa penilaian tadi sudah saya garis bawahi lagi, non judgmental gitu. Kita dengarkan saja dulu. Aduh, gimana ya caranya biar saya nggak judgmental? Diam. Paling sederhananya, kalau sepertinya kita tidak bisa mengatakan hal yang baik atau hal yang positif terlebih dahulu, kita diam saja dulu gitu. Kita dengarkan saja ya. Kita balik ke nomor 1, mendengarkan aktif. Kita dengarkan saja dulu. Jangan langsung untuk ketika mendengar kita langsung reply, kita langsung membalas. Ya, coba kalau ini kita rem dulu supaya kita bisa menerapkan non judgmental ini, kita rem dulu, kita simak dulu. Jangan-jangan memang ceritanya belum selesai sampai di situ. Gitu. Nah, kita tunggu dia selesaikan, kemudian kalaupun kita belum bisa merespon apa-apa, kita bisa gunakan refleksi. Kita merefleksikan kembali. Ya, pastinya bingung ya dalam situasi seperti itu. Misalnya gitu. Oh iya, aku dengerin ceritamu aja, wah kayaknya macam-macam yang muncul di kepala. Misalnya seperti itu. Itu kita merefleksikan. Tidak harus mengatakan, ya pasti kamu lagi sedih ya, kamu lagi ini ya. Enggak, kita bisa menggunakan kiasan-kiasan seperti itu. Wah, rasanya kayak, misalnya kalau dia ngomongin, ada orang yang membicarakan mengenai insecure gitu, misalnya. Wah, rasanya kayak rempeyek terlindas truk karena saking kecilnya misalnya seperti itu. Kita gunakan kiasan-kiasan seperti itu. Kalau memungkinkan ya nggak apa-apa, kita yang penting adalah kita bisa merefleksikan kembali, kita paham bahwa dia sedang merasakan atau menghadapi kerumitan itu, dan kita menunjukkan itu secara langsung begitu ya, menggunakan kata-kata atau menggunakan facial expression atau gestur atau kombinasi keduanya. Kombinasi dari bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Ya, mana yang lebih memungkinkan pada saat itu. Kalau kita sedang tidak bisa menggunakan kata-kata, barangkali kita bisa menggunakan bahasa verbal. Misalnya kalau sesama cewek-cewek gitu ya itu kemudian bisa dipeluk atau bisa dipegang tangannya, bisa dipegang pundaknya. Nah, ini seringkali muncul pertanyaan sih kalau ke saya, kalau cowok-cowok gimana gitu, kalau cowok-cowok gimana Mbak, gimana Bu, gitu. Kan susah ya mau menunjukkan. Nah, ini memang perlu latihan ekstra nih untuk para cowok-cowok bisa mengekspresikan, karena cowoknya sendiri ngerasa geli gitu. Aku ngomong, aduh aku kok ngomong kayak yang dicontohin Mbak Ide, aku kayak ketoknya gak iso gitu, kayaknya nggak bisa, geli aku yang ngomong aja geli gitu. Ya bisa kayak gitu ya. Ini suatu saat memang perlu sesi-sesi khusus nih untuk para cowok-cowok, bagaimana untuk nge-breakdown ini temboknya ini, karena secara kultural memang kita tidak dibiasakan ya untuk para lelaki untuk lebih ekspresif mengenai emosi ini. Ya barangkali verbal, nah itu yang bisa digunakan. Kalau non-verbalnya tidak memungkinkan, non-verbalnya bisa menggunakan facial expression saja tanpa physical touch ya. Kalau cewek-cewek ini lebih diterima nih. Kalau cowok-cowok bingung ya, sesama cowok nanti wah saya nanti dikira kaum alfabet gitu ya, dan bingung gitu. Nah, nanti risih sendiri gitu. Ya, tapi bisa pakai verbalnya. Nah, ini manfaatnya terutama dalam bidang farmasi, yang paling utama adalah kepatuhan minum obat. Ya, kalau yang saya contohkan, saya sebutkan, saya sempat singgung tadi adalah pada penyakit-penyakit kronis, itu motivasi memang hantaman banget tuh bagi pasien ya.
awalnya semangat tapi bisa jadi kemudian menjadi tidak semangat karena durasi yang sangat panjang dalam proses pengobatan. Nah, terus ya ngelokro, ya udah nggak usah deh, nggak usah minum obat, kan toh aku nggak bakalan sembuh ini. Nah, inilah masalahnya ya bagi pasien skizofrenik, yang banyak penelitian menyebutkan bahwa untuk recovery seperti sebelum sakit itu hampir mustahil, sangat kecil sekali kemungkinannya karena sudah ada kerusakan secara neurologis. Nah, di sini patah hatinya itu, patah semangatnya itu, nah ini yang berat gitu. Barangkali kemudian kita bisa push ke sisi caregiver-nya untuk membantu kepatuhan ini. Mendorong perubahan perilaku, ini juga problematik kalau dalam pengobatan skizofrenia, obat-obatnya yang seperti apa, side effect-nya seperti apa, kemudian kalau obat yang minim side effect, harganya bagaimana, nah itu menambah kompleksitas dalam pengobatan skizofrenia. Ya, untuk mendukung kepatuhan pengobatan ini itu tantangannya di situ ya. Barangkali bisa diarahkan untuk perubahan perilaku yang lain selain kepatuhan minum obat. Misalnya kontrol, kemudian konseling. Nah, di situ ya saya menyebutkan juga di sini kepatuhan untuk kontrol, konseling, keterlibatan pasien menyadari bahwa sudah mulai ada kayak gejala-gejala aku ngerasa stres. Nah, itu seperti apa? Nah, kemudian yang bisa dilakukan seperti apa? Apakah datang ke puskesmas minta obat atau konsultasi obat, misalnya mau dinaikkan dosisnya atau bagaimana biar bisa tidur atau biar bisa beraktivitas dan lain sebagainya disesuaikan dengan gejala, atau misalnya aku memilih datang ke psikolog untuk membicarakan ya sekedar meluapkan aja lah iniku daripada nanti aku mulai muncul gejala-gejala. Misalnya kalau orang manik ada tendensi maniaknya, wah dia udah mulai kayak ada dorongan pergi kemana gitu. Nah itu udah tanda-tanda. Nah ini kita bantu untuk mengenali ada tanda-tanda, kita libatkan dia untuk mengenali tanda-tanda itu dan mengambil tindakan. Kalau muncul tandanya itu bagaimana? Pasti juga MI ini bisa meningkatkan literasi dan pemahaman. Nah, ini beberapa aplikasi dalam dunia farmasi yang sempat saya temukan artikel-artikelnya. Ini memang kronis-kronis ya, diabetes, kemudian HIV, kemudian kardiovaskular, nah kemudian skizofrenik sendiri yang merupakan topik utama dalam penelitian Mbak Cahaya di sini ya. Nah, pendekatan secara multidimensional dan juga dari beberapa profesional gitu ya dalam pendekatan terhadap gangguan skizofrenia ini tetap dibutuhkan. Misalnya kalau para apoteker, konselor di sini menerapkan MI, nah kita lihat pasien tersebut gejala apakah masih ada gejala positif atau gejala negatif skizofrenianya seperti apa, diagnosisnya saat ini seperti apa. Nah, apa kalau misalnya residual, sudah skizofrenia residualan berarti udah DER-nya itu udah kemarin-kemarin, sekarang udah mulai mereda. Kalau residual itu bisa ditangani seperti apa. Kalau misalnya masih akut, nah berarti kan untuk obat-obat antipsikotiknya masih perlu sangat kencang tuh. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini should not be considered as a first line therapy. Jadi kita lihat dalam situasi tersebut kondisi faktual dari pasien skizofrenik ini seperti apa. Kalau misalnya masih dalam kondisi akut, ya berarti psikofarmakonya yang oleh psikiater, nah itulah first line-nya. Baru didukung dengan pendekatan-pendekatan lain yang untuk meningkatkan well-being dari pasien ini. Pendekatan lain tadi seperti apa? Ya multidimensional bisa. Bisa juga dia ke kiai, bisa juga dia sambil ke psikolog, bisa juga dia sambil ke konselor yang lainnya. Nah, seperti itu. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman semua akan lebih baik kalau kita bisa berdiskusi setelah ini. Semoga saya tidak melebihi waktu.
Mbak Cahaya. Oke, saya Oke. kembalikan ke Mbak Cahaya untuk kita bisa diskusi nggih. Oke, terima kasih Mbak Ide. Oke, ini mungkin kita masuk ke sesi diskusi dulu nggih. Jadi Ya, kebetulan ada yang bertanya Mbak, dari oke. Mbak Iya di Eka. chat ya. Ya, saya Ya, bacakan. Oke. oke, monggo. Ya. Eh, saya pribadi belakangan lagi suka dengan dunia psikologi. Terima kasih Mbak Ide sudah rawuh dan suka nonton konten-konten terkait psikologi di YouTube ataupun TikTok. Izin bertanya, Mm, Bu Ide, minta tips dari Ibu bagaimana cara kita menghadapi tanggapan keluarga pasien yang kurang aware terhadap mental health yang kadang dengan keterbatasan pengetahuan selalu dikaitkan dengan kurang iman, kurang ini. kurang ibadah, Mm-mm. ya, dan membandingkan pola asuh zaman dulu dengan zaman sekarang. Dan juga tanggapan Iya, Ibu terkait fenomena zaman sekarang yang kadang self-diagnosis ya terhadap mental illness. Monggo. iya. Baik, ini menarik sekali untuk kita diskusikan, Mbak Eka. Terima kasih, Mbak Eka. Mbak Eka Rahma Hairida, panggilannya siapa nih? Eka, Ibu. Eka, ya, oke Mbak Eka. Nah, ini yang kita hadapi sekarang kalau kalau misalnya kita pasiennya ini kaum muda ya, millennials gitu. Yang ada istilah generasi stroberi gitu kan ya, Iya, istilahnya. benar. Kok sidik-sidik ngeluh gitu, sidik-sidik sedikit-sedikit minta healing gitu ya. Sedikit-sedikit bilang ada isu mental health gitu dan lain sebagainya yang mana itu sangat berbeda dengan generasi sebelumnya gitu. Generasi sebelumnya yang ngerasa dulu zamanku, nah ini yang kata Mbak Eka kayak dibanding-bandingin, zamanku dulu wah disabet misalnya ya, dipukul pakai ini sapu lidi gitu ya, aku baik-baik aja tuh ya, sekarang kayak gini banget. Nah ini fenomena memang banyak terjadi saat ini dan kalau dari sudut pandang kita ya, kita sebagai tenaga kesehatan yang pertama banget yang seperti saya sampaikan tadi adalah kita tanamkan pemahaman bahwa orang tuh macam-macam ya. Itu dulu yang pertama itu. Kita menerima bahwa ragamnya macam-macam mereka sehingga dengan kita punya mindset seperti itu, kita tidak merasa terintimidasi. Itu dulu. Ya enggak kira-kira. Kalau misalnya ada nih pasien datang terus mengeluhkan gini. Kalau kita merasa terintimidasi pada saat itu kita langsung putar otak. Gimana ya caranya aku jawab? Gimana ya agar jawabanku diterima dengan puas oleh pasienku ini? Gimana ya biar aku tidak terlihat misalnya kita jadi fokusnya ke diri kita. Gimana ya biar aku nggak terlihat bodoh misalnya, maaf ya, aku nggak bisa jawab dan gimana aku agar aku nggak diremehin sama dia dan lain sebagainya. Nah ini membuat kita cemas. Tapi kalau kita sudah punya mindset, nah kita bisa ketika mendengarkan orang yang nyerocos kayak gini, ini gimana anak ini nggak mau disuruh sholat, pantesan aja dia stres kayak gitu ya. Kemudian kita bisa dengan kalem menerima, mendengarkan keluhan dari orang tua tersebut ya, yang merasa bahwa anaknya tidak mau beribadah, makanya dia jadi stres gitu, atau merasa anaknya yang lembek, nggak bisa dikasarin gitu. Kita dengarkan dulu, kemudian kita menyimak apa sih sekiranya yang membuat dia mengeluarkan statement seperti itu. Karena begini, stres itu contagious, menular, cemas itu menular. Nah, sebenarnya orang tua ini kan dia punya pressure sendiri, misalnya di peer, di teman sebayanya. Itu kan saling nanyain, anakmu wis piye gitu. Anakmu sudah kerja di mana? Wah, anakku kok stres. Itu kan ibunya gimana perasaannya? Sehingga dia tidak bisa meregulasikan emosinya sendiri, itu dia luapkan. Makanya kamu tuh mbok ngaji, makanya kamu tuh tak pondokin misalnya, tak kirim ke pondok biar kamu tuh sembuh misalnya. Kok nggak sembuh? Nah ini sepaneng, ibunya sepaneng, anaknya yang mengalami kondisi stres tadi tambah sepaneng, nggak sembuh-sembuh. Nah,
Maka dengan pendekatan person center di dalam motivational interviewing ini, pertama kita dengarkan dulu, kita punya mindset, kita non-judgmental itu tadi, kemudian kita simak, kita berikan refleksi-refleksi. Nah, ketika kondisi tension, tegangan emosi tadi itu sudah mulai menurun, kalau kita ajak bicara dia, kira-kira lebih mudah menyerap atau tidak? Baru kita masuk ngajak ngobrol. Kira-kira akan lebih mudah menyerap ya, daripada ketika pasien atau keluarga tersebut dalam tension yang tinggi, kemudian kita bahas, ya nggak bisa kayak gitu, Bu. Anak sekarang itu beda dari anak zaman dulu. Oh, kira-kira responnya kayak gimana? Oh, mbaknya ini gimana? Mbaknya udah punya anak belum? Pasti gitu. Nyerangnya. Besok kalau mbak merasa jadi orang tua kayak saya, baru mbak ngerasain. Nah itu adalah contoh dari writing reflex tadi itu. Kayak kita punya dorongan untuk segera membenahi. Kita anggap cara berpikir dia salah, kita anggap tindakan dia salah, kita mau langsung ngebenerin. Nah, dalam pendekatan ini, motivational interviewing ini, jangan dulu seperti itu, karena itu yang menyebabkan dia menjadi resistance. Gitu, ya. Sampai di sini bisa ditangkap, nggih, Mbak Eka ya? Nggih, sampun Ibu. Ya, kemudian baru ketika tegangannya tadi sudah menurun, informasi-informasi yang perlu kita sampaikan, kita bisa sampaikan secara bertahap. Nah, misalnya kita, karena client center ya, nah kita bisa menggunakan pertanyaan terbuka ya kepada beliau. Misalnya yang datang itu adalah ibu. Nah, bagaimana ibu untuk misalnya anak ini anak keberapa gitu, anak ketiga. Misalnya dia punya kakak-kakak kan. Nah, untuk Mas X ini kalau misalnya ibu melihat dengan kakaknya atau dengan adiknya, ada perbedaan kah? Seperti apa? Gitu. Kita minta dia cerita. Anakku yang pertama ini begini, anakku yang kedua gini. Nah, dari situ kita dapatkan informasi mengenai karakter si X atau pasien ini tadi dari sudut pandang si ibu. Oh iya, jadi menurut ibu, Mas X ini lebih susah ya untuk ngomong ya dibandingkan dengan saudara-saudaranya ya. Saudaranya bisa protes gitu. Kalau Mas X ini sangat pendiam ya, Bu. Itu adalah summarizing, itu merangkum. Ya, dia pendiam. Nah, kita bisa masuk. Nah, untuk individu yang pendiam, memang emosinya juga cenderung disimpan sendiri, Bu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya dia ngerasain apa. Nah, kita bisa masuk mulai konten di situ. Bagaimana menghadapi individu yang pendiam, yang sedang mengalami stres. Gitu. Jadi kita nggak semata-mata kita memahami orang berbeda, kita juga memberikan pemahaman pada orang tersebut bahwa dia berhadapan dengan individu yang berbeda-beda juga, meskipun sama-sama anaknya. Nggak bisa kemudian disamaratakan, pokoknya di pondok atau disuruh beribadah nanti sembuh. Nah itu pelan-pelan kita masuknya ke situ. Gitu ya, Mbak Eka ya, untuk contohnya ya. Self-diagnosis hari ini juga namanya kemajuan memiliki dua sisi. Di sisi yang positif, orang jadi kenal istilah-istilah mengenai kesehatan mental. Di sisi lain, sering membanding-bandingkan dirinya, memasuk-masukkan dirinya ke kriteria-kriteria diagnosis. Nah, gitu. Kalau yang saya lakukan dalam berbagai kesempatan, saya selalu menekankan untuk dialog. Ketika merasa ada gejala-gejala yang mirip yang dia rasakan di dalam dirinya, diskusikan itu. Diskusikan dengan orang yang dia percaya. Saya nggak punya orang yang saya percaya, saya nggak punya teman. Diskusikan dengan profesional. Saya nggak punya duit. Nah, itu sering banget ya jawabannya. Saya nggak punya duit untuk konseling. Nah, itu terus kemudian bisa ada banyak loh sekarang layanan telekonseling yang terjangkau. Nah, saya kira untuk rekan-rekan apoteker ini juga ada baiknya juga ya, Mbak Cahaya, untuk mencari list-list kayak gitu, list-list layanan-layanan telekonseling gitu. Jadi Mas dan Mbak nggak perlu repot-repot untuk melakukan konseling yang panjang lebar banget ya, konseling psikologi, tapi bisa mengarahkan pasien-pasien itu untuk mengakses layanan tersebut. Gitu. Nah, itu kalau tentang self diagnosis ya.
Nah, kita ingatkan terus. Kemudian menikah dari Mas Yudi, bagaimana membangun kepercayaan pasien, kepercayaan untuk pasien yang menutup diri. Nah, iya betul. Ini seperti contoh Mas X tadi ya, yang pendiam banget. Nah, ini cenderung untuk menutup diri dari kehadiran orang baru. Bagaimana membangun optimisme caregiver. Oh, ini berarti dari dua sisi, nggih. Pertanyaan yang pertama adalah dari pasiennya yang menutup diri, kemudian yang kedua adalah dari caregivernya. Baik, menutup diri atau tidak, misalnya bagaimana orang berkomunikasi, berinteraksi sosial, nah ini ada kaitannya dengan kepribadian. Ada orang-orang yang memang kepribadian dia lebih nyaman untuk beraktivitas sendiri, dengan pemikiran dia sendiri, mengolah dirinya sendiri, butuh waktu recharge dengan dirinya sendiri, atau seringkali disebut introvert. Ada juga yang butuh recharge-nya, dia merasa mendapatkan energi ketika bersama dengan orang lain. Dua-duanya sama-sama seimbang ya, maksudnya saya tidak akan mengatakan introvert lebih baik daripada ekstrovert, ekstrovert lebih baik dari introvert, tidak. Masing-masing ini hanya berkaitan dengan cara dia nge-charge, cara dia mendapatkan energi kembali. Nah, orang-orang yang pendiam cenderung dia lebih banyak mengamati. Nah, ketika orang itu mengamati, kita sebagai orang yang berinteraksi dengan dia, kita perlu sadar bahwa tadi kita punya dua bahasa. Bahasa verbal, yaitu kata-kata yang kita sampaikan, dan bahasa non-verbal adalah gerakan, gestur, ekspresi wajah yang kita tunjukkan. Nah, kadangkala tantangannya adalah kita tidak menyadari bahasa non-verbal kita. Kayak misalnya, sebenarnya ekspresiku sehari-hari itu kalau aku lagi nggak ngomong, sama orang itu kayak gimana ya? Jangan-jangan aku lebih banyak bersengut, gitu, cemberut. Kira-kira, monggo Mas dan Mbak, ini mulai pertanyaan reflektif. Nanti ketika aku misalnya, ya ini di ruang kerja bareng-bareng, ngadepi komputernya sendiri gitu misalnya, terus, nah aku ngharap nih kayak gimana ya? Aku kan gini gitu, jenggureng gitu kalau bahasa Jawanya itu matanya langsung ini alisnya jadi gatok jadi satu gitu misalnya. Wajahku sangat tidak ramah ketika aku diam. Nah, itu bahasa nonverbal kita. Kita kenali. Kalau misalnya aku dalam kondisi kaget, ekspresi wajahku naik kaget itu ya. Gimana ya cara mengetahui ekspresi wajah kita? Nah, banyak itu mindful ya, banyak sadar, banyak mengenali situasi diri kita di sini dan saat ini. Nah, untuk orang-orang yang seperti ditanyakan oleh Mas Yudi ini, orang yang pendiam, lebih banyak mengamati, dan dia menyerap informasi-informasi dari sekelilingnya, baik itu verbal maupun non-verbal, dan dia tidak bisa membahasakan dengan baik, nah di sini dia menangkap itu semua. Dia menyimpulkan sendiri. Maka kalau kita memberikan pelayanan, latihan genuine kita adalah gimana aku bisa memberikan sapaan yang tulus, sapaan yang ramah, sapaan yang hangat, menunjukkan kehangatan, menunjukkan penerimaan. Waduh Mbak, kalau setiap hari kayak gitu saya ya nggak bisa. Saya kan manusia, saya punya masalah juga. Nah ini juga manusiawi bagi kita. Maka di kesempatan yang lain, untuk sesi pengembangan diri kita sendiri, kalau sesi ini kan sesi kita belajar teknik ya, yang applicable untuk pasien. Tapi di kesempatan lain untuk pengembangan diri dan pengembangan profesionalitas kita, maka penting juga bagi teman-teman untuk mempelajari regulasi emosi kita. Sehingga pada saat berhadapan dengan pasien, kita ini sudah siap. Misalnya, jaga pagi. Padahal pagi itu untuk mbak-mbak cantik yang ada di sini gitu ya, kemungkinan besar sudah menjadi macan ya, macan ternak, mama cantik antar anak kalau pagi-pagi. Nah, di sekolah, di jalanan sekolah kayak gimana ininya, nggak ada yang mau ngalah, bikin emosi kita naik. Nah, begitu sampai kantor, first aid-nya apa? Psychological first aid. Oke. Apa? Tarik nafas atau ngopi dulu, minum anget.
dulu. Kalau tadi orangnya introvert, mungkin dia ndelik dulu ya, sembunyi dulu, menenangkan diri dulu. Atau kalau dia orangnya ekstrovert, langsung nyapa teman-temannya, hei kamu gimana ya. Kemudian dia menjadi happy, siap pelayanan. Nah, itulah yang kita lakukan untuk mengelola emosi kita. Berhadapan dengan orang yang menutup diri ini, kita bisa memberikan komunikasi verbal dan non-verbal yang selaras. Pendekatannya barangkali memang butuh waktu yang lebih panjang daripada ketika kita berhadapan dengan pasien yang dia verbalnya bagus ya, talkative, dia ditanyain langsung jawab. Kalau pendiam mungkin ditanyain, jawabnya berapa menit kemudian. Nah, kalau triknya saya adalah saya memberikan menunjukkan pemahaman bahwa dia butuh waktu misalnya. Nah, itu saya menyampaikan gini, ya memang pertanyaan seperti ini seringkali sulit untuk segera dijawab. Nggak apa-apa, take your time. Ambil waktumu dulu, nanti kalau kamu sudah siap, bisa ceritakan tentang ini. Sehingga dia tidak merasa diburu-buru untuk segera memberikan respon. Kita bisa alihkan ke pertanyaan yang lain, atau oke, kita bahas yang ini dulu. Kamu lebih nyaman yang mana? Kita ngomongin ini atau ngomongin ini? Nah, itu adalah contoh pelibatan, partnership tadi, kolaborasi. Sehingga kalau dia belum siap membicarakan topik A, kita tidak memaksakan untuk menjawab topik A, kita bisa mulai dari apa yang siap dia ini kan. Kemudian, tapi kita beri catatan bahwa nanti kita akan kembali lagi ke situ. Jadi siapkan dirimu. Nah, itu dia tahu. Jadi kita semuanya terlibat gitu. Nah, dalam prosesnya nggak juggling, misalnya tiba-tiba disuruh ngomong ini, tiba-tiba disuruh ini. Nah, itu dia juga jadinya gimana sih? Gitu. Kepercayaan akan sulit muncul di situ. Nah, terkait pertanyaan yang kedua dari Mas Yudi, ini yang berbeda lagi ya, tentang caregiver dan optimisme. Saya kira ini kalau memungkinkan kita bekerja kolaboratif juga dengan misalnya Mas dan Mbak dengan psikiater yang menangani pasien tersebut, kalau memungkinkan akan sangat bagus sekali sehingga kita tahu prognosisnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, diagnosis saat ini untuk pasien itu apa? Kita perlu tahu. Kalau misalnya diagnosisnya memang saat ini masih diagnosis mutakhirnya masih berat ya, cukup berat untuk dihadapi oleh caregiver, kita pun sebaiknya tidak memberikan harapan semu kepada caregiver. Tenang aja Bu, nanti pasti sembuh seperti sedia kala. Nah itu kalau nggak sinkron dengan prognosisnya dan juga dengan kondisi pasien diagnosis terakhir seperti apa, nah ini jadi bumerang buat kita sendiri nantinya. Maka lebih baik, balik lagi tadi genuine, kita asli, seperti apa sih kondisinya saat ini. Kondisi saat ini jujur saja memang membutuhkan upaya ekstra untuk kita semua menghadapi. Tapi ya assurance yang kita bisa sampaikan adalah bahwa kita ada di situ, gitu aja. Tapi ibu tidak sendiri, bahwa bapak dan ibu tidak sendiri. Bapak dan ibu bisa berdiskusi dengan kami, bisa berdiskusi juga dengan dokter, bisa diskusi dengan siapa gitu, orang tim yang terlibat dalam penanganan kasus ini. Sehingga di situ optimismenya adalah faktual lagi-lagi, berdasarkan situasi saat ini realnya seperti apa. Tidak menjual mimpi yang wah pasti nanti akan sembuh seperti sedia kala. Nah itu kalau diagnosisnya ternyata ini ya buruk ya, nah itu kan malah nanti gimana katanya begini ya, bohong. Nah itu mengurangi kepercayaan lagi. Baik, berapa lama kita memerlukan waktu untuk membina hubungan baik dengan pasien, berapa lama fase awal dari pre-kontemplasi dan dan seterusnya ya, dari siklus itu. Nah, ini prosesnya tidak bisa kita samaratakan untuk Mbak Rahmayanti ya, karena penerimaan, pemaknaan, dan juga tingkat kerumitan dari problem yang dihadapi itu berbeda-beda. Ada yang bisa dalam satu sesi muncul AHA dan bisa merumuskan aksi sehingga di jeda antar sesi, misalnya sekarang kita sampai bahas tentang aksinya apa, kemudian jeda ya, nanti ada sesi berikutnya,
selama jeda ini dia bisa menerapkan aksi itu, pada sesi berikutnya lagi kita sudah bisa mendiskusikan bagaimana aksi itu dilaksanakan, maintenance-nya baik atau tidak, nah bisa langsung exit. Tetapi bisa juga nih, orang-orang yang ambivalen, orang-orang yang dia di situ sulit untuk mengambil keputusan, tahap kontemplasinya suwi banget gitu, lama banget ya. Orang-orang pemikir, orang-orang pencemas, ya ini juga kalau misalnya bisa kolaboratif care dengan psikiater atau psikolog, kita bisa mendapatkan diagnosis. Kalau tadi skizofrenia sebagai aksis 1, bisa dapat gambaran kepribadian yang ada di aksis 2, kalau kita pakai multiaksial, kepribadian orang ini seperti apa, itu akan membantu kita. Oh, dia orangnya memang pencemas. Jadi pencemas itu back and forth. Sampai ke preparasi, dia bisa balik lagi ke kontemplasi. Karena mikirnya, kalau anak-anak sekarang istilahnya overthinking gitu ya. Bisa enggak ya dok? Bisa enggak ya Pak Bu? Bisa enggak ya? Gitu, bingung. Padahal udah menentukan. Nah, kembali lagi, kunci yang kita terapkan dalam MI ini, dalam motivational interviewing adalah person centered. Kita dengarkan, kita apresiasi, kita encourage, kita kuatkan lagi, tetapi non-directive. Nah, non-directive-nya contohnya kayak gimana kalau dia back and forth, maju mundur kayak gitu. Ya, kita sebisa mungkin ya, jangan sampai mengatakan, "Lah kemarin kan kamu udah bilang kayak gini, kok sekarang berubah? Kamu kok berubah-berubah gimana tuh?" Nah, itu udah langsung ciut lagi dia. Ya, oke. Ya, apa gimana ini penanganannya buat kita? Tarik nafas dulu. Kita smiling face dulu ya, biar kita tidak terpancing, tidak tersulut emosinya. Ya, boleh kita juga memberikan jeda pada diri kita sendiri. Ya, sebentar ya Dek, sambil kamu memikirkan kembali, saya tak izin ke belakang dulu ya, di belakang minum atau cuci muka ya, biar kita nggak kepancing. Nah, kita balik lagi ke ruangan. Kemudian kita diskusikan. Ya, itu baik. Kemudian dari Mbak Elsha, kondisi pasien tidak bisa dibawa berkomunikasi. Ya, betul. Ini apalagi untuk pasien-pasien skizofrenik ya, misalnya yang dalam kondisi kimia akut. Nah, ini jelas tidak bisa diajak berkomunikasi, bahkan ya, sangat mungkin sedang di bangsal isolasi. Tapi kalau misalnya sudah mulai bisa diajak berkomunikasi sedikit demi sedikit, mulai kita bisa masuk ke MI. Nah, untuk pasien skizofrenia, kita juga perlu melihat riwayatnya, episode keberapa untuk skizofrenia saat ini. Tadi sudah dibahas ya, Mbak Cahaya ya, episode skizofrenia ya, sedikit banyak. Kalau ini episode pertama, artinya baru pertama kali mendapatkan serangan, ya. Nah, ini harapan masih sangat tinggi gitu ya, apalagi di usia pasien yang usia dewasa. Nah, itu mudah relatif lebih mudah untuk ditangani dibandingkan dengan pada saat ini sudah episode kesekian dan mulai memiliki episode pertamanya itu pada saat dia masih remaja. Nah, ini kalau dari sisi prognosis menjadi lebih buruk kondisinya. Nah, kita sesuaikan dengan kondisi tersebut. Kalau pasiennya sendiri sudah sulit untuk diajak berdiskusi, apalagi membicarakan mengenai siklus tadi, tahapan-tahapan tadi, nah, yang kita dekati adalah caregiver-nya. Ya, karena barangkali sudah ada kerusakan yang permanen gitu ya di otak ya, pasien ini kalau kondisi skizofrenianya sudah menahun dialami. Begitu. Nah, kalau keluarga pasien kurang teredukasi, nah kita coba merumuskan bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Kalau saya contohkan tadi, misalnya saat merefleksikan emosi, kita bisa gunakan kiasan-kiasan. Dan Mas dan Mbak bisa menggunakan metafora-metafora atau kiasan ini yang sesuai dengan budaya setempat. Monggo. Kalau saya sering menggunakan ya sesuai asal saya orang Jawa, saya biasa menggunakan
saya campur pakai bahasa Jawa, kalau klien saya orang Jawa, misalnya klien saya sudah sepuh, simbah-simbah kayak gitu ya, saya gunakan usianya lebih tua dari saya. Nah, itu saya lihat latar belakang mereka seperti apa, saya masuk dari situ begitu. Kalau menggunakan bahasa daerah lebih mudah untuk masuk ya, dengan bahasa yang sederhana. Saya kira juga bisa dilakukan seperti itu. Kita tidak perlu menggunakan jargon-jargon bahasa dari keilmuan kita. Ya, saya kira itu sudah semua Mbak Cahaya dari chatbox. Oh iya, tadi ada katanya Pak Alex mau tanya langsung, nggih. Silakan. Oh, nggih, monggo. Nggih, silakan. Monggo, Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ibu. Iya. Sebetulnya terwakili juga pertanyaan Pak Yudi dan Mbak Elsa tadi, Bu Elsa ya. Nah, sering kita temui pasien-pasien dengan diagnosisnya yang skizofrenia katatonik yang dominan mutisme gitu, diem aja gitu ya. Terus udah gitu juga yang residual sama simplex itu juga gejala positif sudah tidak dominan lagi itu, Bu. Nah, jadi pernah juga saya datangin ke rumahnya itu juga memang tidak terjalin komunikasi sama sekali. Bahkan malah omongan kita ditirukan terus itu. Jadi ya mungkin terwakili tadi ya dari pertanyaan Pak Yudi dan Bu Elsa. Nah, itu seperti apa, Bu? Mungkin itu sih, jadi iya. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Terima kasih Pak Alex. Ini contoh realnya tadi ya untuk kasus diagnosis skizofrenianya yang seperti apa ya, skizofrenia katatonik ya. Apalagi kalau sudah episode kesekian, sudah sering kali kambuh. Nah, di sini secara neurologis juga sudah ada penurunan kapasitas kognitifnya. Nah, ini kalau kapasitas kognitif ya di otaknya area abu-abunya sudah lebih banyak lah. Nah, kalau area abu-abunya ini menyerang di area bicara, nah jelas dia akan sangat terpengaruh tuh. Dia sulit untuk mencerna bahasa, sulit juga untuk memproduksi bahasa. Pembicaraannya akan sangat minim. Kalau kondisi memang seperti ini, maka pendekatan motivational interviewing ini kita tidak bisa terapkan. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa mengolah lagi informasi secara bahasa yang kita berikan. Sehingga kalau tidak ada kemampuan itu, bagaimana kita bisa membangun collaborative conversation? Kan nggak bisa, sulit gitu. Maka dalam situasi seperti ini, yang lebih kita tingkatkan pemahamannya dan juga skill-nya dalam menghadapi si pasien ini, misalnya kepatuhan minum obat ini kan jadinya juga ekstrinsik ya, pasien ini udah nggak dong ya, dia hanya tinggal terima aja. Nah, bagaimana keluarganya ini yang bisa tetap telaten untuk menghadapi pasien ini gitu. Nah, MI-nya diterapkan kepada caregiver jatuhnya. Nah, kita perlu mempertimbangkan memang diagnosisnya itu seperti apa. Residual yang sudah lama dan tidak terlatih, nah artinya gejala positif memang sudah tidak ada, tetapi tidak ada latihan untuk gejala negatif. Tidak ada sosialisasi, tidak ada latihan kerja, ya okupasi terapinya nggak ada. Nah, itu kan juga akhirnya pasien hanya duduk-duduk. Ya, kalau yang kakung, kalau yang cowok ya mungkin ya sambil rokokan kayak gitu aja, tidak produktif. Itu juga sulit untuk kita bisa ajak berdialog. Jadi akan lebih banyak ke barangkali fokusnya ke rawat diri, ya rawat diri sederhana. Kemudian ya sesederhana dia mau sikat gigi, keramas, mandi sendiri, mungkin itu lebih diturunkan lagi ininya targetnya dibandingkan dengan target perilaku yang lebih wow dalam tanda kutip, misalnya perubahan perilakunya yang seperti apa gitu ya. Kita target perilakunya yang sederhana, bagaimana untuk pasien ini bisa berperilaku adaptif yang mengurangi beban caregiver. Nah, contohnya rawat diri tadi. Misalnya itu, Pak. Ya, yang saya contohkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Alex. Oke, sudah semua pertanyaannya. Ya sebenarnya Mbak Ide, ini yang sering saya temui juga. Keluarga tuh suka nanya, ini sampai kapan ya harus minum obatnya? Selalu gitu muncul pertanyaan gitu. Jadi kadang-kadang saya cuma bisa analogkan bahwa
Bu, ini kalau misalnya pasien seperti ini sama aja Bu, kayak misalnya orang kena hipertensi gitu. Jadi minum Betul, obatnya ya mau terus-terusan kan ya, kalau nggak diminum nanti tensinya naik, kayak gitu aja sih paling saya ngomongnya. betul, betul. Eh, Betul, betul, betul sekali, Mbak Cahaya. Kita bisa analogikan dengan penyakit kronis ya, penyakit kronis yang lain, hipertensi, diabetes, kayak gitu. Nah, dengan skizofrenia misalnya kita bisa tambahi edukasi mengenai gejala positif dan gejala negatif dengan bahasa yang sederhana. Misalnya obat ini bisa membantu gejala positif ya. Monggo bisa dibahasakan apa nih gejala positif? Misalnya dia jadi nggak mikir yang aneh-aneh misalnya untuk menggantikan kata halusinasi misalnya nggak ngelihat macam-macam kayak gitu, itu minum obat biar lebih tenang. Nah tapi juga perlu kita ajak ayah untuk beraktivitas sehari-hari ini untuk melatih agar gejala negatifnya tadi bisa meningkat, mau sosialisasi, mau bergerak, mau olahraga sendiri, mau rawat diri sendiri misalnya itu. Nah, kalau bisa, inilah yang kita sebut sebagai terkondisi atau terkendali. Nah, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, kita memberikan harapan, tetapi harapannya tidak tinggi banget ya. Harapannya yang real dengan target-target jangka pendek yang bisa dengan mudah dicerna. Rawat diri sehari bisa mandi, kalau sehari mandi sekali itu kayaknya berat, berarti seminggu bisa berapa kali. Sikat gigi sendiri, nah milih odolnya sendiri, nah itu juga sudah perilaku ini. Yang dia suka, itu juga udah motivasi intrinsik sebenarnya. Suka odol yang mana? Nah, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, jangan dibayangkan kalau untuk pasien skizofrenia mengambil keputusannya kayak kita pada umumnya yang mengambil keputusan nanti setelah ini saya akan memilih tabungan di bank A, B, C. Nah, itu kan terlalu advance ya. Nah, pilihan-pilihannya yang lebih sederhana, begitu. Oke. Oke, oke, mungkin waktu kita juga sudah Iya, betul. Nggak ya, terasa ya. nggak terasa. Sebenarnya menarik ya teman-teman terkait dengan bahasan MI ini gitu. Oke, mungkin karena waktu juga mungkin kita batasi dulu sampai dengan saat ini. Insya Allah nanti mungkin ke depannya kita bisa sharing kembali. Mungkin di lain kesempatan kita bisa kembali undang Mbak Ide untuk Siap, kembali sharing. insya Allah. Jadi, terima kasih Mbak Ide atas kesempatan dan waktunya. Dan tentunya kita semua alhamdulillah bisa mendapatkan manfaat ya tentunya nanti. Dan ini juga menjadi bekal tentunya nanti untuk teman-teman semua pada waktu nanti melakukan home care ke rumah-rumah pasien. Dan tentunya juga dalam hal nanti memberikan edukasi kepada caregiver. Oke, mungkin saya selaku koordinator dari kegiatan ini, Mbak Ide, mohon maaf kalau misalnya dalam kegiatan ini mungkin ada kekurangan ataupun juga mungkin ada kesalahan penyampaian dari kami. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan dan sharing yang diberikan oleh Mbak Ide. Alhamdulillah banyak sekali yang bisa kita dapatkan hari ini ya dari paparan Mbak Ide. Oke. Oke, terima kasih Mbak Cahaya dan juga Mas dan Mbak semuanya. Semoga lancar ya program Sikernya dan tetap bersemangat ya memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, matur nuwun. Amin. Terima kasih banyak Mbak Ide. Sampai Ya. ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Oke. Izin pamit ya Mbak Cahaya. Oke. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah udah selesai hari ini di hari kedua. Dan jangan lupa besok ya kita ketemu langsung di Hotel Harper. Dan jangan lupa jadwalnya besok kita mulai di jam 9. Nih. Pak Alex jangan nyasar ke Banjarbaru, malah ke Banjarmasin. Halusinasi mungkin itu. Belum ketemu pacar aja udah halusinasi nih Pak Alex nih. Bu Ayah, itu di Randon kan katanya ada postes ya, jadi kayak ini. Anjir, saya kasih lewat ini aja ya, lewat grup aja link untuk postesnya. Oke, jadi lebih santai nanti postesnya kita. Oke, mungkin saya tutup dulu aja ya untuk Zoom-nya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua, sampai ketemu besok.
di Banjarmasin. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan sehingga kita besok bisa ketemu lagi untuk sesi terakhir pada waktu esok hari. Kita juga nanti akan praktek secara langsung pada esok hari bagaimana nanti melakukan konseling yang efektif. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan